Nah, mungkin teman-teman penasaran bagaimana saya bisa sembuh gitu. Jadi sedikit cerita. Beriring berjalannya waktu, setelah 1 minggu itu penciuman saya masih sama. Saya penasaran ini teman-teman, karena saya makan pedas itu tidak ada rasanya teman-teman. Maksudnya ketika masuk mulut saya, waktu itu saya makan bakso bakar. Bakso bakar waktu itu di samping desa saya itu ada namanya Desa Banyuasin. Itu ada warung yang mana jual bakso, jual mie ayam, jual bakso bakar dan lain-lain. Itu biasanya kalau saya pesan itu bakso bakarnya luar biasa sih pedasnya, karena walaupun level kampung tapi pedasnya lumayan gitu teman-teman. Nah, saya coba bakso bakarnya waktu itu, apa namanya, untuk bakso bakarnya menu pedas, apa ya, pedas manyus atau apalah, lupa namanya. Jadi waktu itu karena di menunya cuman pedas full lah kurang lebih, paling pedas lah teman-teman saya pesan. Itu saya beli 10.000 dapat 6 tusuk teman-teman, yang mana satu tusuknya itu ada 4 biji ondel, 4 biji bakso. Jadi karena saya juga nyantai-nyantai ikut teman-teman, ada juga sebagian mesen mie ayam, mesen bakso dan lain-lain gitu teman-teman. Jadi kebetulan saya mau coba ini teman-teman, mau coba bakso bakar tadi. Nah, waktu itu saya pesen itu tidak ada sama sekali teman-teman. Eh, apa yang menjadi, yang biasanya saya ada baunya, bau menyengat pedas atau bau-bau lainnya, bau kecap ataupun bau yang dibakar, itu nggak ada teman-teman, nggak ada sama sekali. Nah, jadi dari situ saya makan, itu aneh teman-teman, nggak ada rasanya di mulut kita. Yang ada, yang cuman ada rasanya itu dari sini teman-teman, tenggorokan kita yang panas. Dari sini mulut saya itu tidak ada pedas, paling jika saya makannya agak belepotan paling di sini pedasnya teman-teman, di luar-luar sini, tapi di sini nggak ada. Tapi biasanya kalau saya makan pedas kayak gitu teman-teman, pasti berkeringat teman-teman. Karena kebiasaan saya kalau makan itu pasti berkeringat ya, keringetan lah bahasanya. Jadi kalau udah makan itu, kalau makan pedas pasti bawaannya panas dan bikin kita keringat di sini sini gitu teman-teman. Nah, waktu itu kebetulan tidak ada rasa ininya, pedasnya sama sekali. Cuman nggak enak di perut, karena perut kita masih normal ya, kita merasakan, perut kita pasti merasakan ada sesuatu pedas yang masuk ke dalam perut kita. Jadi yang terkendalanya di indera penciuman dan perasa kita yang mulai berkurang ataupun tidak ada sama sekali teman-teman gitu. Nah, saya mulai penasaran karena saya pun ngerasa, waduh, mulai mulai berpikir negatif ini, apakah benar corona ini, apakah ini termasuk gejala atau gimana. Jadi saya mulai sudah mulai khawatir dengan lingkungan saya, apakah saya ini ya pembawa sial lah bahasanya. Karena daerah saya itu, untuk terutama di kampung saya, yang belum ada yang terjangkit corona teman-teman. Jadi kalau kita salah satu orang pertama yang terkena corona, bisa jadi kita dibully, bisa, ataupun keluarga kita dihindari, bisa, ataupun jika punya usaha, mungkin usaha kita tidak bakal laku teman-teman, karena orang pasti menghindari ketika kita pengen ya bergaul dengan orang-orang yang belum terjangkit corona misalkan. Nah, karena di tempat saya teman-teman, sedikit sharing, itu pernah ada salah satu warga kami, warga desa Pangkalniur, itu isunya sih teman-teman, karena anaknya kuliah di Jakarta, waktu itu pulang ke Bangka, waktu itu marak-maraknya waktu lagi masa PSBB. Jadi mereka itu pulang kan, pulang. Nah, anak dia ini pulang dari Jakarta berkeliaran. Nah, yang mana kita di masyarakat ini ada ambulan ke rumah kita, kadang-kadang tetangga ataupun orang-orang yang berada di sekitar kita itu melihat, wah, itu dijemput oleh pihak puskesmas, kayaknya corona itu.
Nah, itu yang mungkin bisa jadi isu-isu yang ya mengganggu lah, intinya mengganggu keluarga kita. Padahal orang tersebut mungkin dari pihak rumah sakit ya bukan karena corona, ada hal lain mungkin yang mau mereka sampaikan dan lain, tapi membawa mobil ambulan gitu. Nah dari situ waktu itu lucu sih teman-teman, anak lucu dan kasihan sih sama bapaknya. Lucunya di warganya sih, jadi mudah sekali menyimpulkan sesuatu yang belum benar kepastiannya teman-teman. Jadi saya ingatkan kepada teman-teman semua, jika ingin menyimpulkan sesuatu harus tahu dulu dari awal bagaimana ceritanya. Jangan menerima informasi itu mentah-mentah teman-teman. Kasihan kepada orang yang kita sebarkan isu yang tidak benar, karena orang itu juga ya pengen bermasyarakat seperti biasanya, jangan sampai dibully dan jangan sampai dihindari. Nah dari situ bapaknya kebetulan jualan ikan teman-teman, jualan ikan. Nah di situ saya merasa kasihan. Ketika bapaknya jualan ikan, keliling kan jualan ikan itu, tengkulak bahasa sininya teman-teman, jualan ikan keliling, tidak ada satupun yang mau beli teman-teman. Orang kalau dia berhenti depan rumah, itu rumahnya ditutup teman-teman. Kasihan kan? Mungkin jika itu terjadi kepada teman atau keluarga kita, pasti kita merasa wah gini amat ya. Ketika kita terkena corona ataupun tidak, ataupun kita diisukan keluarga kita terkena corona, ya bisa mengganggu keseharian kita, bisa mengganggu aktivitas kita, dan bisa mengganggu usaha kita teman-teman. Kasihan kan? Nah jadi untuk teman-teman semua ataupun orang yang menonton video ini, jika menemukan sesuatu yang mana belum pasti informasi dan kebenarannya, jangan mudah menyebarkannya. Mending kita cari tahu dulu informasi yang sebenarnya, baru kita ya jika memang penting untuk kita kasih tahu kepada orang lain, ya kita sharing biar orang tersebut juga tahu tentang informasi yang kita dapatkan gitu. Nah kembali lagi ke topik tadi teman-teman. Setelah 1 minggu berjalanlah 10 hari, saya mulai ada ini teman-teman. Waktu itu karena sudah berjalan 1 minggu, saya kasih target sih, jika memang 2 minggu tidak sembuh, patut dicurigai itu teman-teman. Karena saya buka-buka di YouTube, itu ada sih yang teman-teman kita mengalami hal yang sama, hilangnya indera penciuman dan perasa teman-teman. Tapi bukan karena corona, tapi karena penyakit yang tadi, penyakit apa namanya tadi teman-teman, lupa. Penyakit saya catat tadi, anosmia teman-teman. Nah penyakit anosmia tadi, penyakit ini yang dijelaskan saya buka tadi tidak permanen teman-teman, mudah-mudahan tidak permanen. Jadi sakit itu bisa disembuhkan, bisa ke dokter dan lain-lain lah. Jadi kebetulan saya itu tidak ada ke dokter sama sekali, karena saya merasa badan saya sehat dan kondisi badan saya tetap fit. Cuman indera penciuman dan perasa tadi hilang gitu. Nah, jadi saya cuma cerita ke beberapa orang yang saya percaya. Mereka menyarankan juga kalau memang sudah berapa hari dan berapa minggu tidak ada perkembangan, tidak ada pemulihan untuk indera penciuman dan perasa kita, dari situ harus kita waspadai. Mungkin mendingan kita ya ambil resiko lah, cek ke dokter apakah kita corona atau bukan. Karena saya juga sudah terlanjur bergaul sana sini, kita kumpul sana sini. Jika memang kita kena COVID, habislah tempat perkumpulan yang kita datangi, pasti disusur oleh pihak kedokteran. Nah di situ saya mulai ya ngerasa nggak enak, merasa bersalah. Jika memang saya corona, ya saya pasti sudah menyebarkan sesuatu hal yang buruk karena saya tidak melaporkan ke pihak kedokteran dengan penyakit apa yang saya derita. Karena saya berpegang teguh tadi kawan-kawan, bahwa itu penyakit bukan corona, tapi itu penyakit biasa yang mungkin karena biasanya kalau perokok akibat perokok, ataupun ya penyebab gangguan
pernapasan ataupun ada lendir dan lain-lain lah intinya teman-teman. Itu kalau memang kurang jelas ataupun teman-teman ragu dengan apa yang menimpa teman-teman sekarang, jika memang mengalami hal yang sama yang saya rasakan, itu bisa langsung cek dokter teman-teman, ngambil aman supaya kita tidak termasuk orang yang disebut itu apa namanya, OTG ya teman-teman, orang tanpa gejala atau gimana lah kurang lebih, saya nggak tahu teman-teman. Jadi karena tidak mengetahui banyak hal juga, tapi saya yakin tadi pokoknya teman, saya yakin saya minum madu jika ada, saya minum jahe merah, dan saya minum herbal lainnya supaya menjaga daya tahan tubuh kita, daya tahan tubuh saya tetap fit, tetap bugar, tetap ya fresh lah. Nah, dilanjut ke hari 11 itu teman-teman, masuk hari ke 11, 12 itu saya ada acara yang namanya bakti sosial dengan teman-teman Genbi dan FPPAS teman-teman. Genbi ini salah satu organisasi yang mana di dalamnya mahasiswa-mahasiswi penerima beasiswa dari Bank Indonesia teman-teman. Jadi Bank Indonesia tiap tahunnya menerima mahasiswa untuk bergabung di Genbi melalui beasiswa Bank Indonesia teman-teman. Di sini saya termasuk, alhamdulillah, patut saya syukuri dan ya, saya sangat berterima kasih kepada orang-orang yang telah support. Ya, saya mendapatkan kesempatan untuk bergabung di Genbi. Itu lumayan sih teman-teman untuk membantu ya uang kuliah kita dan lain-lain. Nah, di sini teman-teman, karena ada kegiatan baksos tadi dengan teman-teman FPPAS, Forum Pemuda Pencinta Alam Sosial, yang mana mungkin kurang lebih ada 10 bendera atau lebih di dalamnya, digabunglah menjadi forum. Itu membentuk wadah untuk pencinta lingkungan teman-teman, pencinta alam, atau pencinta kegiatan sosial yang berbasis baksos tadi teman-teman. Jadi tiap tahunnya di bulan Desember FPPAS ini bergandengan dengan Genbi biasanya. Jadi tahun ini Genbi yang menjadi ketua pelaksana kebetulan. Jadi waktu itu kami kegiatannya di Dusun Limang, Desa apa namanya, Pangkalan Beras, Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat. Nah, di situ saya mulai ragu karena besoknya mau berangkat hari Sabtu tanggal 26 sih kalau nggak salah, 26 Desember ya, kurang lebih tanggal situlah, 26 26 27 lah. Nah, di situ saya telepon kepada teman saya yang bernama A, tidak saya sebutkan, itu cowok, teman satu kelas saya, dia kebetulan penerima beasiswa Bank Indonesia juga. Saya cerita, bro, saya mau ini cerita nih, rasanya ragu kita mau saya mau ikut kegiatan Genbi dan FPPAS untuk kegiatan baksos karena saya mengalami hal yang nggak enak, apalagi di zaman pandemi ini kan, zaman pandemi COVID-19 ini. Jadi cerita-cerita, rupanya teman saya tadi mengalami hal yang sama teman-teman. Jadi dia cerita panjang lebar. Jadi dia itu sama halnya dengan saya, itu nggak selama 2 minggu indera penciuman dan perasa dia itu hilang, tidak ada flu dan lain-lain lah. Jadi hilangnya indera penciuman dan perasa. Nah, di situ saya mulai merasa agak lega teman-teman, berarti saya ada teman ini. Nah, jadi ada teman gitu. Jadi kita kalau udah merasa ada teman ya pasti kita sudah mulai merasa, oh ini salah satu menjadi referensi saya bahwa hal yang menimpa saya bukan corona, tetapi penyakit yang disebut tadi anosmia teman-teman. Aduh, saya lupa terus namanya. Anosmia. Jadi itu merupakan penyakit yang sudah saya jelaskan tadi, penyakit yang tidak permanen, mudah-mudahan tidak permanen, dan bisa disembuhkan teman-teman. Nah, dia cerita nggak apa-apa bang, pergi aja, aman pasti aman, karena saya juga mengalami hal yang sama kata teman saya tadi. Insya Allah kita berpikir positif karena kita badannya juga merasa enakan, merasa fit, merasa bugar, cuman terkendala oleh
sakit yang belum pernah kita rasakan sebelum-sebelumnya teman-teman. Itu sih. Nah, saya pergilah berjalan-jalan, jadi ada sih teman-teman saya yang mungkin saya cerita tapi mereka merasa ya kayak bercanda. Wah, corona ini. Wah, yang dekat dengan Debbie corona. Nah, pasti ada teman-teman kita yang kayak gitu, teman-teman. Jadi harap dimaklumi, jadi setiap manusia itu beda karakter, beda sifat, dan beda ya apa ya, humornya mungkin beda, cara bercanda. Jadi kita harus bisa menyikapi apa yang mungkin belum pernah kita rasakan sebelumnya, teman-teman. Nah, setelah selesai bakso sih alhamdulillah tidak ada kendala, cuman saya tadi cuman makan pun rasa nggak enak, mau bau kentut, mau bau wangi, mau bau apapun itu tidak ada, teman-teman. Nah, saya tadi lupa pas saya makan bakso tadi, makan bakso bakar tadi itu saya tes, teman-teman, karena saya merasa kok gimana ini, indera penciuman nggak ada bau sama sekali dan indera perasa pun kurang. Saya tes pakai jeruk kunci, tahu nggak jeruk kunci itu bahasa apa ya? Jeruk kunci. Jadi jeruk yang biasanya dipakai untuk bakso. Jadi jika teman-teman ya merasa tahu bahasanya, bisa tulis di kolom komentar. Atau jeruk apalah namanya, pokoknya jeruk yang bisa dipakai untuk makan mie ayam dan makan bakso untuk lebih ya asam gitu, biar lebih mantap. Jadi waktu itu saya kulitnya saya peras itu ke hidung saya, teman-teman. Maaf, hidungnya agak pesek. Kita bersyukur. Jadi saya peras ke hidung saya saat itu nggak ada rasa sama sekali, teman-teman, nggak ada rasa sama sekali. Jadi biasanya kalau kita peras jeruk kunci ke hidung kita itu pasti ya setidaknya mata kita mengeluarkan air gitu, pedih atau gimana lah. Jadi nggak perasaan nggak enak lah kalau kita langsung ya menyemprotkan atau kulit jeruk kunci tadi ke hidung kita itu, teman-teman. Jadi karena saya tidak mengalami hal apa-apa, tidak merasakan apa-apa, nah ya bisa dikatakan saya hilang indera penciuman dan perasa tadi, teman-teman. Nah, di situ ya saya mulai berjalannya waktu, saya coba kayak daun sirih dan lain-lain, saya cium itu nggak ada juga. Jadi saya mulai ya tidak mau konsul ke sana sini lagi, teman-teman. Jadi saya jalani aja, saya nikmati aja pokoknya. Untuk teman-teman di luar sana atau yang menonton video ini yang mengalami hal yang sama, ya intinya jangan pernah merasa apa ya, lemas lah. Pokoknya kita harus semangat melawan sakit yang kita derita, teman-teman. Jika memang itu membuat nafsu makan kita berkurang, kita harus makan, teman-teman. Pokoknya harus makan, harus makan, harus makan. Harus minum, makan minumnya harus teratur pokoknya, teman-teman. Makanan yang bergizi intinya. Nah, di video saya sebelumnya itu kan video makan-makan saya yang aneh ya, mungkin teman-teman jijik liatnya. Tapi nggak apa-apa lah, yang penting saya share video-video yang mungkin ya saya rasa ya masih pantas dilihat. Saya share tidak mengganggu ini juga sih, tidak mengganggu aktivitas teman-teman juga sih. Yang penting saya upload, jika memang teman-teman suka boleh ditonton, kalau tidak pun ya tidak apa-apa, teman-teman. Jadi saya berbagi apa yang bisa saya bagi, teman-teman. Nah, lanjut, saya mengalami yang namanya indera penciuman tadi mulai pulih, teman-teman. Itu di hari keberapa? Itu saya rasakan dimulai hari ke-12, 13 itu, teman-teman. Nah, karena saya mulai ngerasanya nggak enaknya Rabu, jadi saya berpatokannya Rabu ke depan sampai 2 minggu itu. Jadi waktu itu Senin dan Selasa itu mulai ada penciuman saya, teman-teman. Jadi bau wangi parfum saya itu sudah mulai tercium, tapi kita harus lebih lebih apa ya, lebih kuat ya hirupannya kayak gini. Itu baru kerasa, teman. Kalau kita cuma dikit ya tidak kerasa. Jika saya cium misalkan ini parfum saya, parfum isi ulang, teman-teman, itu kecium biasanya tidak bau apa-apa, teman-teman. Parfum semenyengat apapun, setajam apapun,
selembut apapun itu. Jadi ya tidak bisa kita membedakan, karena itu juga sih menurut saya bahaya kalau kita tidak ada indera penciuman. Misalkan ada bahaya kebakaran dan lain-lain, misalkan ada asap yang sekira di rumah kita karena ada hal-hal yang menjanggal atau ada sebuah titik kebakaran, kita nggak tahu, itu bahaya teman-teman. Jadi kalau ya teman-teman ngerasa hal itu menjadi bahaya, mending teman-teman di rumah saja, nyantai. Jika waktu olahraga, jika waktu makan. Ya jika nggak ada hal yang berkepentingan, di rumah saja teman-teman. Ya karena di masa pandemi ini kita ya kalau memang tidak ada kepentingan sesuatu hal yang kita kerjakan, mending di rumah saja teman-teman. Nah, dimana saya juga berpikiran ingin membuat sesuatu ini konten YouTube teman-teman. Ya mungkin mudah-mudahan bisa bermanfaat, ya bisa mengatasi mager saya, bisa mengatasi unek-unek yang ingin saya ceritakan, ingin saya sharing kepada teman-teman semua. Semoga bermanfaat intinya teman-teman. Nah, saya lanjut. Waktu itu 3-4 hari, hari ke 13-14 itu sudah mulai ada rasanya, pun sudah mulai ada penciuman bau lempah darah, lempah kuning, lempah sambal, lempah apapun itu sudah ada teman-teman. Bau tai pun sudah mulai kerasa. Jadi saya sangat bersyukur kepada Yang Maha Kuasa, yang mungkin ya kemarin-kemarin ini ibaratnya kalau salah satu indera penciuman indera kita hilang, tidak berfungsi dengan baik, pasti mengganggu aktivitas kita. Nah, bisa jadi pembelajaran juga untuk kita teman-teman. Jika memang banyak sekali ya teman-teman kita di luar sana yang mengalami hal yang tidak kita rasakan, misalnya kehilangan sesuatu indranya secara permanen, ya bisa kita bayangkan bagaimana ya dia menjalani hari-harinya. Kita hanya hilang indera perasa, tapi kita sudah mengeluh. Saya rasa mengeluh itu manusiawi teman-teman, tapi jangan sampai membuat kita terlena, jangan sampai menyalahkan juga kepada Yang Maha Kuasa, tapi kita kembali kepada diri kita yang mungkin hal tersebut berkaitan dengan dosa kita yang ya bisa menjadi membuat kita introspeksi diri, apa yang menjadi kurang di dalam hidup kita ketika kita selama ini menjalani kehidupan. Nah, alhamdulillah sampai hari ini saya bikin video ini tanggal 8 ya. Tanggal 8 itu ya alhamdulillah penciuman saya sudah pulih teman-teman, tanpa obat teman-teman, tanpa saya bawa ke dokter. Pokoknya ya kita harus semangat lah, pokoknya makan makanan yang bergizi. Kalau nggak enak makan tadi, nggak nafsu makan, paksakan. Kalau nggak haus minum nggak haus minum. Jadi kalau haus minum, ya jika mau minum es walaupun nggak ada rasa. Yang penting kita jalani aja teman-teman, jalani seperti biasanya. Apa yang menjadi buat kita nyaman tadi kita kerjakan. Misalkan kita mau makan A, B, C, misalkan mau makan ayam, mau makan udang, sekira kita ada duit, ada dana, silahkan beli. Walaupun kita ngerasa saat makannya tidak ada rasa, tapi kita harus paksakan, harus makan teman-teman, biar kondisi badan kita tetap fit, tetap terjaga kebugarannya, terhindar dari penyakit-penyakit yang menyerang tubuh kita. Jika kita lawan, pasti penyakit itu akan kalah, insya Allah, kalau kita yakin teman-teman. Nah, mungkin itu saja sharing hari ini teman-teman. Jadi kembali lagi ke topik awal tadi, ini mengenai sharing saya, ya pengalaman yang saya rasakan semasa hidup saya hingga umur sekarang. Baru kali ini saya merasakan yang namanya hilang indera penciuman dan perasa. Sekali lagi saya ingatkan kepada teman-teman, jika teman-teman merasa ragu, jika teman-teman merasa aneh dengan kondisi badan teman-teman, bisa langsung cek ke dokter terdekat jika memang itu pantas untuk kita cek. Jika memang kalau cuman kecil-kecil panas biasa, mending kita minum air panas ya, hangat-hangat kuku, dan minum madu dan lain-lain minuman herbal lainnya.
itu teman-teman. Nah, mengenai corona itu ada juga pasien dari Bangka Belitung, artis sih katanya, artis ya, ngisi acara sih di daerah Noto. Itu ada terkena COVID. Dia itu kabarnya di media itu COVID, teman-teman, positif COVID-19. Tapi ada tapinya teman-teman, dia itu pulang pergi itu teman-teman, pulang pergi maksudnya. Jadi bolak-balik dia itu dari Jakarta ke Bangka, Jakarta ke Bangka. Jadi rentan untuk terjangkit COVID-19 teman-teman, corona tadi. Nah, dia ngisi acara rupanya dia itu juga sama, mengalami hal yang sama, hilang indera penciuman dan perasa. Pokoknya dia cerita juga, saya lihat di Instagramnya. Pokoknya itu teman-teman, bau apapun sama, bau tai juga sama teman-teman, bau tai sama minyak wangi itu sama, bau siapapun sama teman-teman. Jadi tidak ada bedanya gitu. Jadi tetap berpikir positif teman-teman semua. Jangan sampai kita lengah, kita down, kita lemah semangat. Nah, ketika kita lemah semangat, pasti disitulah celah untuk penyakit menyerang tubuh kita teman-teman. Jadi saya harap teman-teman tetap kuat, tetap tegar, dan bercerita saja kepada orang-orang yang bisa kita percayai teman-teman, yang bisa menjaga pembicaraan kita dan bisa menjaga rahasia kita teman-teman gitu. Pokoknya ya bisa mengasih kita semangat lah, jangan sampai buat kita tambah down, tambah semangat menjalani sakit-sakit yang diderita kita. Ya mungkin itu saja teman-teman sharing hari ini. Terima kasih teman-teman semua yang sudah menonton sejauh ini. Saya harap video ini bermanfaat, video ini ya bisa menjadi sebuah jawaban atas kegundahan hati teman-teman semua yang merasa mengalami hal yang sama seperti yang saya rasakan, bisa terjawab dan bisa menjadi semangat baru untuk teman-teman semua menjalani hari-harinya di tengah masa pandemi COVID-19. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa terakhir like, komen, dan subscribe video ini. Jangan lupa nyalakan notifikasinya, dan jika memang perlu bagikan ke teman-teman semua, ke teman-teman kalian semua jika memang bermanfaat. Ya, saya harap sih bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.